Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Awal pekan di hari Senin ini kembali Mantri Luka akan memberikan informasi dan juga edukasi mengenai seputar perawatan luka. Dimana kalau di dua video kemarin saya menjelaskan mengenai tentang bagaimana cara menghilangkan jaringan berwarna hitam, dan juga ada salah satu video yang full praktik di mana saya mempraktekkan konsep dari 3M. Mulai dari mencuci luka, membuang jaringan mati, dan juga memilih balutan yang tepat. Hari ini ya, kembali saya akan membahas perihal fenomena yang masih terjadi di masyarakat kita mengenai apakah luka harusnya ditutup atau dibuka. Karena banyak sekali yang masih menanyakan kepada saya, apakah luka ini sebenarnya harusnya ditutup atau dibuka. Mas, luka saya ini dibiarkan terbuka, kenapa kok tambah nyeri dan juga sepertinya kegesek oleh celana, yang akhirnya makin memerah dan iritasi. Mas, kenapa luka abses saya selama ditutup kok tiba-tiba yang awalnya dia rata dengan dasar luka, nah setelah dibuka kok tambah dalam? Nah, hal-hal seperti ini yang seringkali ditanyakan oleh para pemirsa sekalian, dan saya di sini akan meluruskan kembali dan menjelaskan sebenarnya apa sih fungsi dari balutan pada luka, dan juga apakah dari para pemirsa sekalian sudah tahu ada berapa jenis balutan luka. Oke, maka dari itu di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali perihal permasalahan balutan luka dan juga apa sih fungsi dari balutan luka yang sebenarnya. Simak video ini hingga akhir agar nantinya dari para pemirsa sekalian juga dapat memahami dan mendapatkan informasi yang update mengenai pertanyaan yang sudah disampaikan kepada saya mengenai sebenarnya luka itu harus dibuka atau ditutup. Baik, pada konsep dasarnya para pemirsa sekalian, sebenarnya balutan ini dibagi menjadi dua jenis ya. Pertama, yaitu ada yang namanya balutan primer, dan yang kedua adalah balutan sekunder. Di mana untuk balutan primer yaitu balutan yang langsung menempel ke dasar luka. Ya, contohnya adalah salep, termasuk dressing atau balutan ataupun topikal yang jenisnya adalah primer, yang langsung bisa menyentuh ke dasar luka. Itu disebut dengan balutan primer. Sedangkan balutan sekunder adalah balutan yang dipasangkan setelah balutan primer. Contohnya adalah kasa, ya, dimana biasanya dalam proses perawatan luka kita memberikan salep ke dasar luka. Nah, salep ini adalah fungsinya sebagai balutan primer, sedangkan kasa ya yang kita buat untuk menutup luka dan juga di plester itu adalah balutan sekunder yang harus difiksasi ya untuk menutup luka secara oklusif dan adhesif, tertutup dan rapat. Nah, itu adalah konsep dasar yang ada pada konsep balutan luka. Nah, selanjutnya yang ingin saya jelaskan di sini untuk para pemirsa sekalian adalah, nah sebenarnya fungsi balutan ini untuk apa sih, Mas? Kenapa kok luka ini ada yang bilang ditutup, ada bilang dibuka? Nah, sebenarnya jawabannya itu berada pada fungsi balutan yang utama, yaitu menggantikan fungsi kulit. Logikanya adalah pada proses terjadinya luka itu terjadi yang namanya kerusakan integritas kulit ataupun kerusakan integritas jaringan, di mana terjadi trauma sehingga kulit ini terbuka ya.
Kulit terbuka di mana yang awalnya fungsi kulit ini adalah menutup jaringan ataupun melindungi jaringan yang ada di bawahnya, maka dikarenakan ada trauma, fungsi kulit ini tidak berfungsi karena ada trauma ataupun kerusakan. Nah, untuk mengganti fungsi dari kulit ini, maka alasan utama yaitu kita harus menutup lukanya untuk melindungi jaringan yang ada di bawah kulit. Sehingga nantinya harapannya, nah dari luka yang ditutup ini, maka nantinya juga fungsi dari balutan ini satu, ya selain tadi menggantikan fungsi kulit ataupun sebagai skin barrier. Nah, fungsi selanjutnya adalah untuk mencegah terjadinya infeksi. Ingat, apabila luka yang terjadi dibiarkan terbuka dan terkontaminasi oleh kotoran, bakteri, patogen yang dari luar ataupun faktor lingkungan, biasanya karena ada jaringan terbuka, bakteri nempel di jaringan luka ataupun dasar luka, sehingga dia biasanya berkembang biak dan mengkontaminasi jaringan luka sehingga membuat terjadi infeksi. Ya. Dan alasan yang selanjutnya, apa sih sebenarnya fungsi balutan luka itu? Yaitu untuk mempercepat proses penyembuhan pada luka. Di mana harapannya ketika luka itu ditutup, maka membantu untuk memberikan lingkungan yang bagus untuk sel mengganti sel-sel kulit yang rusak. Ya. Selanjutnya adalah untuk melindungi dari trauma, ya. Ingat, apabila luka tadi sudah terjadi kerusakan jaringan, kulit kita terbuka, tidak ditutup, dibiarkan begitu saja seperti di awal saya cerita tadi di awal video, ya. Dikarenakan tidak ditutup, ya, terjadi gesekan, terjadi benturan, ya, sehingga apa? Sehingga bukan malah memperbaiki kondisi luka, akan tetapi malah menambah kondisi luka semakin buruk. Contohnya, peningkatan rasa nyeri, terjadi kemerahan, bengkak, ya, dan juga biasanya banyak mengeluarkan cairan. Nah, itu adalah hal yang sangat dihindari. Maka dari itu, silahkan lukanya ditutup. Nah, itu dia fungsi dari balutan luka. Selanjutnya adalah menghindari rasa nyeri, ya, itu juga termasuk, dan juga memberikan rasa nyaman dan aman terhadap pasien. Ya, mungkin memang kejadian yang tidak nyaman saat luka itu ditutup, yaitu saat kita melakukan mandi. Nah, itu memang diharapkan tidak sampai terkena percikan air ataupun terkena aliran air saat mandi. Nah, memang banyak sih dressing-dressing ataupun plester untuk mencegah air agar tidak masuk, ya namanya transparan film. Nah, itu dia beberapa hal ya fungsi dari balutan, termasuk mengontrol mikroorganisme, termasuk mengatur suhu ya yang ada pada kulit kita, itu juga termasuk fungsi dari balutan. Nah, sederhananya ya, mungkin dari para pemirsa sekalian pernah memakai acne pad. Apakah sudah tahu sebenarnya apa fungsi dari acne pad? Apakah hanya untuk gaya-gayaan, hanya untuk style, ya, lifestyle mungkin, atau ada fungsinya sih sebenarnya atau tidak? Nah, sebenarnya ya jerawat ini kenapa kok diberikan acne pad? Nah, fungsinya ya sama untuk mengganti fungsi kulit yang rusak sehingga dapat menghindari dari trauma, mencegah terjadinya infeksi ya. Apabila dibiarkan kan biasanya jerawat ini bernanah. Makanya kenapa kok ada yang namanya acne pad untuk menutup luka ataupun menutup jerawat ya. Nah, fungsinya adalah sebagai pengganti fungsi kulit ya, dan juga fungsi-fungsi yang saya sebutkan tadi. Nah, itu dia adalah fungsi balutan untuk proses perawatan luka, di mana hal ini memang sangat membantu sekali untuk mempercepat proses penyembuhan pada luka. Ya. Saya rasa hal ini juga sangat jelas dan semoga nantinya dari para pemirsa sekalian juga dapat memahami dari apa yang saya sampaikan.
Oke, di next video saya akan memperkenalkan jenis-jenis modern dressing ya ataupun balutan yang sering kita pakai dalam proses perawatan luka beserta fungsinya. Oke, sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya di channel Mantri Luka ya. Tetap support channel ini agar terus berkembang dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan support terhadap channel Mantri Luka. Saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat Mantri Luka.